Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke bab yang keempat ya, yaitu tentang listrik statis. Langsung aja kita mulai. Nah, listrik statis ini erat kaitannya dengan yang namanya muatan listrik. Semua benda itu tersusun dari yang namanya atom-atom. Nah, atom itu merupakan partikel zat yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi si atom ini berasal dari kata a dan tomos ya. Nah, a dan tomos. A itu tidak, ini bahasa Yunani ya. Nah, ini dapat dibagi. Oke, bahasa Yunani ya. Ini artinya tidak dapat dibagi-bagi menjadi atom. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita punya selembar kertas, kemudian kita bagi dua, bisa jadi segini. Kita bagi lagi dua, oke, bisa segini. Bagi dua lagi, bisa. Diperkecil lagi, bagi dua lagi, diperkecil lagi, jadi kecil, bagi lagi jadi kecil. Nah, sampai ini tidak bisa dibagi lagi ya, sampai tidak bisa dibagi lagi, itu namanya atom ya, karena semua benda ini pasti terdiri dari benda-benda yang sangat kecil. Nah, benda-benda yang sangat kecil, penyusunnya, partikelnya itu disebutnya atom ya. Artinya benda tersebut udah nggak bisa dibagi lagi tuh, gitu ya. Mau itu meja, mau itu kasur, mau itu udara mungkin ya, atau misalkan pensil, ya, pensil nggak mau bagi-bagi, ya, sampai kecil banget ya, sampai nggak bisa dibagi lagi, itu dinamakan atom. Nah, jadi dimensi atom ini ya tentunya sangat kecil sekali ya, dan nggak bisa dilihat oleh mata. Nah, atom ini terdiri dari inti atom atau disebutnya nukleus dan kulit atom. Nah, inti atom itu yang di tengah-tengah ini ya. Nah, jadi ini atom semuanya disebutnya, dan ada intinya. Nah, intinya ini di tengahnya ini. Kemudian ada kulit atomnya yang ini, yang warna ungu ini gitu. Nah, kemudian di dalam inti atom, di dalam nukleus ini ada dua partikel, yaitu di sini ada partikel yang bermuatan positif disebutnya proton yang warna merah. Kemudian ada yang warna putih, ini disebutnya neutron, itu tidak bermuatan atau bermuatan netral. Kemudian ada yang warna hijau. Nah, warna hijau ini berada di kulit atom, tidak di inti atom ya. Jadi yang ada di kulit atom itu cuman elektron gitu. Sebetulnya ada banyak partikel lain ya, ada partikel Higgs boson, ada partikel muon, ada boson ya. Ya, ada banyak, tapi kita belajar cuman 3 ini aja dulu ya. Ada proton, neutron, dan elektron. Ingat, yang ada di inti atom cuman proton dan neutron. Nah, ini adalah muatan listrik yang kita pelajari tadi. Kalau neutron itu partikel tidak bermuatan atau netral, dia memiliki massa sekitar 1,675 dikali 10 pangkat min 27 kg. Artinya ini ada 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ya. 75 kg. Nah, jadi segini banyak nolnya ya. Ini masanya dia gitu ya. Gitu. Nah, proton juga mirip-mirip ya. Ini 1,674 kali 10 pangkat min 27. Ini kalau proton bermuatan positif. Nah, kalau elektron dia masanya 9,11 kali 10 pangkat min 31. Nah, ini lebih ringan lagi gitu. Nah, ada yang ringan banget ya. Nah, itu ada tuh cahaya. Nah, partikel dari cahaya itu disebutnya foton. Nah, ini hampir tidak memiliki massa ya.
jadi ringan banget gitu. Oke, kemudian kalau elektron punya namanya muatan. Nah, muatannya ini dilambangkan dengan Ki. Nah, karena dia elektron maka disebutnya Ki E. Nah, dengan nilai minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom ya. Ini C ini berasal dari kata kolom. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan yang kedua tentang hukum kolom ini. Nah, kemudian atom itu bisa dikatakan netral, bisa bermuatan positif dan negatif kalau apa? Nah, kalau misalkan jumlah proton muatan positifnya ini ya sama dengan jumlah elektron negatif, maka itu dikatakan atom netral. Atom bisa juga bermuatan positif kalau apa? Kalau misalkan jumlah elektronnya lebih sedikit dari jumlah proton, jadi disebutnya kekurangan elektron ya. Nah, kemudian selanjutnya atom juga dapat bermuatan negatif kalau misalkan jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton, artinya dia akan kelebihan elektron. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gimana caranya membuat benda bermuatan listrik. Nah, jadi yang atom yang tadi itu ya, yang elektron yang kita tadi pelajari itu adalah cikal bakal dari listrik ya. Nanti kita bahasnya di listrik dinamis. Nah, sebelum ke sana kita belajar dulu listrik statis. Ya, jadi sebenarnya ini penting banget sih ya untuk para ilmuwan untuk menciptakan listrik. Nah, untuk memberi muatan listrik suatu benda dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara menggosok, sentuhan, dan juga yang ketiga itu dengan cara induksi. Nah, dengan cara digosok itu artinya ada 2 buah benda digosok, kemudian untuk mencari tahu dia punya muatan listriknya itu didekatkan dengan benda yang lain. Contohnya di sini ada sisir plastik ya yang kalian suka pakai untuk menyisir rambut ya. Nah, sisir plastik ini dapat menarik potongan kertas. Nah, setelah digosok dengan kain wol. Jadi ini digosok dulu dengan kain wol sisirnya. Setelah digosok dengan kain wol, ini bisa menarik kertasnya. Nah, nanti kita di kelas pelajari ya cara narik ini ya. Nanti kita di kelas percobaan. Kemudian yang kedua, kaca dapat menarik potongan kertas setelah digosok dengan kain sutra. Nah, jadi nanti si kaca ini yang tadinya netral menjadi bermuatan. Si sisir juga tadinya netral, sekarang menjadi bermuatan. Nah, kenapa ini bisa menarik ya? Kenapa sisir plastik dapat menarik potongan kertas? Yaitu dikarenakan kalau misalkan muatan ya, benda sudah bermuatan, yang sejenis itu akan tolak menolak. Nah, misalkan positif dengan positif ya, yang ini akan tolak menolak. Negatif dengan negatif akan tolak menolak. Nah, kalau misalkan yang tidak sejenis, maka dia akan tarik menarik. Nah, jadi dari gambar yang tadi itu ada muatan yang berbeda jenis sehingga bisa tarik menarik gitu. Nah, kita pelajari cara yang pertama yaitu dengan menggosok. Ya, dengan metode yang pertama, metode ini untuk membuat 2 benda isolator menjadi bermuatan dengan cara menggosokkan kedua isolator tersebut. Misalkan nih, di sini Bapak udah punya tabelnya. Ada nomor benda yang digosok, elektronnya pindah ke mana, benda yang akan bermuatan negatif yang mana, benda yang akan bermuatan positif yang mana. Nah, misalkan benda 1 itu plastik dan digosokkan dengan benda yang kedua yaitu kain wol. Jadi plastik digosok dengan kain wol, maka elektronnya akan pindah ke plastik. Jadi elektron dari kain wol itu pindah ke plastik sehingga nanti benda yang bermuatan negatifnya adalah plastik karena si plastik udah kelebihan elektron ya, kelebihan elektron yang tadinya netral karena ditambah muatan negatif, jadi dia kelebihan elektron. Kemudian kain wol akan bermuatan positif. Kenapa? Karena dia kekurangan elektron karena elektronnya pindah dari kain wol ke plastik. Yang kedua, ebonit dan kain wol. Nah, kalau misalkan ebonit digosok dengan kain wol, maka elektronnya akan pindah ke ebonit. Ya, elektron dari kain wol pindah ke ebonit, sehingga
benda yang akan bermuatan negatifnya yaitu si ebonit. Kenapa? Karena dia udah kelebihan elektron yang ini ya. Sedangkan kain wol akan bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena dia kekurangan elektron. Jadi yang tadi atom itu kan tadi ada tengahnya ya. Atom ada intinya, positif sama netral, ada elektronnya. Nah, elektronnya ini ya, yang di kulit-kulit atomnya ini bisa pindah keluar dan bisa masuk juga gitu ya. Nah, sedangkan yang di dalam sini yang muatan positif dan netral itu sangat susah untuk dipindahkan gitu ya. Bahkan nanti bisa menjadi bom nuklir gitu ya. Cikal bakal bom nuklir itu di sini. Dengan menembakkan di sini intinya gitu. Pokoknya yang bisa pindah itu untuk sekarang kalian pelajari itu adalah elektronnya aja. Elektronnya saja. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya. Sekarang kalau misalkan bendanya itu kaca digosok dengan sutra, nah elektronnya yang pindah itu dari kaca ke sutra. Nah, dari kaca ke sutra. Nah, benda yang akan bermuatan negatifnya itu adalah sutranya gitu. Karena ini kelebihan elektron. Nah, karena si kacanya kekurangan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Kemudian kita lihat yang terakhir, yang keempat. Nah, sisir sama rambut ya. Nah, kalau misalkan sisir sama rambut digosokkan, maka nanti elektronnya akan pindah ke sisir. Ya, maka karena ini ya elektronnya pindah ke sini, ini jadi kelebihan elektron. Nih, ini kekurangan elektron. Ya, si rambutnya. Maka nanti yang akan bermuatan negatifnya si sisir, bermuatan positifnya si rambut. Kemudian dengan cara yang kedua itu dengan cara konduksi atau sentuhan, yaitu membuat suatu benda yang netral menjadi bermuatan dengan cara menyentuhkan benda tersebut dengan benda lain yang bermuatan. Suatu konduktor yang tidak bermuatan akan memiliki muatan listrik jika didekatkan ke konduktor lain yang memiliki muatan. Jadi ini contohnya khusus konduktor ya. Nah, konduktor itu benda-benda yang bisa mengantarkan listrik. Nah, kalau yang tadi, kalau kamu yang baca ya, yang pertama itu isolator ya, bisa ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan cara induksi atau mendekatkan, yaitu membuat suatu benda yang netral menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan sebuah benda lain yang bermuatan. Hal ini mengakibatkan adanya pemisahan muatan atau disebutnya polarisasi muatan jika benda yang digunakan untuk mengindukasi bermuatan listrik negatif. Maka muatan listrik yang diperoleh adalah muatan listrik positif. Gitu juga sebaliknya. Contohnya pemisahan muatan listrik pada misar plastik yang telah digosokkan pada kain wol, kemudian didekatkan pada elektroskop. Nah, ini adalah gambar dari elektroskop ya. Ada kacanya, ada lempengan emas ya. Ini adalah daun-daun elektroskop atau kaki elektroskop. Kemudian di sini ada isolator, dan ini ada bola logam ya. Nah, kemudian nanti benda yang bermuatannya itu didekatkannya di sini gitu ya. Nah, kita ke slide selanjutnya aja. Kita belajar tentang elektroskop. Elektroskop ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya muatan. Jadi untuk tahu dia punya muatan atau enggak, kita bisa pakai namanya elektroskop ya. Oke, gambarnya kayak gini. Jadi fungsinya itu untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik suatu benda. Yang kedua, mengetahui jenis muatan listrik pada suatu benda. Oke, kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu mengetahui ada tidaknya muatan listrik suatu benda. Nah, kalian perhatikan kita punya elektroskop. Ya, ini tadi kita udah tahu ini namanya bola logam. Nah, kemudian di sini ada tengahnya ada
daun-daunnya yang bawah ini itu disebutnya daun-daun elektroskop atau kaki-kaki elektroskop. Nah, ini bermuatan netral awalnya nih, ada positif negatif ya. Jadi netral jumlahnya. Kemudian didekatkan benda bermuatan negatif. Nah, ini benda bermuatan negatif itu yang ini ya. Kemudian apa yang akan terjadi? Nah, karena tadi ya, ingat, karena dia bermuatan negatif, maka dia akan menarik benda yang bermuatan positif gitu, sehingga muatan positif yang dari bawah ini pindah ke atas ke sini ya, pindah ke atas ya, pindah ke atas itu, sehingga digambarkan seperti ini. Muatan negatif dari elektroskop ini pindah ke bawah semua ya. Ingat, ini pakai prinsip yang tadi ya, kalau misalkan muatannya berbeda jenis akan saling tarik menarik. Kalau misalkan sejenis itu saling tolak menolak. Sejenis itu artinya positif dengan positif itu sejenis ya, negatif dengan negatif itu sejenis, maka mereka akan tolak menolak. Kalau positif dengan negatif, mereka akan saling tarik menarik. Nah, karena ini negatif, di sini positif ya, di sini ada positif, maka negatif akan menarik yang positif gitu. Kemudian yang negatif akan turun ke bawah semua, sehingga ingat, negatif dengan negatif itu sejenis, maka dia akan tolak menolak. Nah, karena dia tolak menolak, maka yang tadinya kuncup gini ya, dia akan kebuka kaki-kakinya gitu, karena ini nolak ini, sehingga dia akan, kakinya akan kebuka, daun-daun elektroskopnya akan terbuka. Nah, sehingga kita tahu kalau misalkan ininya kebuka, berarti ini muatannya ada ya, berarti ini bermuatan gitu ya, berarti ini bermuatan yang di dekatan itu. Jadi itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengetahui jenis muatan listrik. Untuk mengetahui jenis muatan listrik, kita nggak pakai elektroskop yang netral ya, kita pakai elektroskop yang bermuatan. Nah, kalau di sini contohnya bermuatan negatif. Nah, gimana caranya untuk menjadikan elektroskopnya menjadi bermuatan? Yaitu kita menggunakan cara induksi gitu. Jadi ditempel dulu, kemudian setelah dia bermuatan, maka barulah diuji ya percobaannya. Nah, misalkan kita pakai elektroskop bermuatan negatif ya. Oke, ini si elektroskopnya yang gambar A itu bermuatan negatif, artinya lebih banyak muatan negatifnya dibandingkan muatan positifnya gitu. Ada positifnya cuma dikit gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di gambar B itu didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, sehingga karena negatif di sini ada negatif banyak, maka dia akan turun ke bawah semua, karena kan negatif dengan negatif itu tolak menolaknya, turun ke bawah semua sehingga akan kebuka gitu. Kemudian gimana kalau misalkan didekatkan dengan benda yang bermuatan positif? Maka dia akan naik semua gitu, karena negatif dengan positif itu saling tarik menarik, sehingga ini juga menutup, kalau yang ini menutup gitu ya. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan. Yang kedua yaitu mengetahui jenis muatan apa sih yang di sini tuh gitu ya. Karena ininya menutup berarti ini positif, ininya kebuka berarti ininya negatif gitu ya. Nah, kalau nggak ngerti diulangi lagi aja. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan langsung di komen aja atau di WA ya. Dan jangan lupa buka LKS-nya untuk belajar minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.